Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak Umi. Apa kabar semua? Semoga anak Umi dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang daur hidup hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak. Dan jangan lupa simak video Umi kali ini. Daur hidup. Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Perubahan yang terjadi selama daur hidup dapat berupa perubahan ukuran dan perubahan bentuk. Hewan dan tumbuhan mengalami daur hidup. Daur hidup pada hewan dapat berupa daur dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis, contohnya daur hidup ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Setelah itu, pertumbuhan bakal anak ayam di dalam telur sempurna. Telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Daur hidup kucing. Kucing berkembang biak dengan cara beranak atau dikatakan dengan melahirkan. Sebelumnya, anaknya lahir, kucing dewasa mengalami masa mengandung selama kira-kira 3 bulan. Setelah itu, lahirlah anak kucing. Anak kucing kemudian berkembang menjadi kucing muda. Setelah menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Daur hidup dengan metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh, hewan metamorfosis dibagi menjadi 2 golongan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau lengkap. Pada metamorfosis ini, bentuk hewan saat lahir berbeda sekali dengan bentuknya ketika hewan dewasa. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau disebut dengan kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. 2. Ulat. 3. Kepompong. 4. Kupu-kupu. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Telur kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. 2. Fase ulat atau larva. Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva, atau juga bisa dikatakan sebagai ulat. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. 3. Fase kepompong atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang penuh, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar.
Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktivitas. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari, bergantung dari jenis spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu dewasa atau imago. Contoh yang kedua, daur hidup nyamuk. Jentik kecil yang menetas dari telur akan menjadi besar yang panjangnya 0,5 sampai 1 cm. Jentik Aedes aegypti akan selalu bergerak aktif dalam air. Geraknya berulang-ulang dari bawah ke atas permukaan untuk bernafas, kemudian turun kembali ke bawah, dan seterusnya. Pada waktu istirahat, posisinya hampir tegak lurus dengan permukaan air, biasanya di sekitar dinding tempat penampungan air. Setelah 6-8 hari, jentik itu akan berkembang dan berubah menjadi kepompong. Kepompong berbentuk seperti koma. Gerakannya lamban, sering berada di permukaan air. Setelah 1 hingga 2 hari, akan menjadi nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada kecoa dan belalang. Hidup dan metamorfosis tidak lengkap kecoa. Proses metamorfosis kecoa. 1. Telur. 2. Nimfa. 3. 1. Fase telur. Kecoa betina mampu menghasilkan telur yang terlindungi oleh case atau kapsul, dikenal sebagai OTK. OTK berbentuk seperti kacang merah atau dompet, yang setiap OTK mengandung sekitar 15 embrio. Telur kecoa akan menetas setelah 24-38 hari, tergantung pada spesies dan suhu lingkungan. Dua, nimfa. Kecoa yang baru menetas dari telur dikenal sebagai nimfa, atau juga bisa dikatakan sebagai anak kecoa. Nimfa kecoa tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Hal ini merupakan suatu proses yang dikenal sebagai molting. Sesaat setelah berganti kulit, tubuh kecoa akan nampak berwarna putih dan lunak. Selanjutnya, nimfa bertumbuh kembang menjadi ukuran lebih besar dengan warna tubuh lebih gelap dan kulit yang mengeras. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. 3. Kecoa dewasa. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa dari beberapa jenis kecoa dilengkapi dengan sayap. Walaupun memiliki sayap, kecoa tidak begitu aktif menggunakannya untuk terbang. Serangga ini memakan berbagai jenis makanan organik, yang berarti kecoa termasuk dalam serangga omnivora.
Setelah kawin, kecoa betina yang siap bertelur meletakkan telurnya di lokasi yang aman dan tersembunyi. Telur yang menetas akan menghasilkan kecoa baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kecoa berikutnya. Karena kecoa hanya mengalami 3 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa kecoa mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Tahapan pertumbuhan metamorfosis tidak lengkap belalang. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, belalang betina menghasilkan telur berbentuk seperti beras. Telur belalang ini diletakkan di dalam tanah agar terhindar dari predator. Biasanya, lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur adalah wilayah yang dekat dengan sumber makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Belalang betina diketahui mampu memproduksi 15 hingga 150 telur yang disembunyikan di dalam tanah. Dua, nimfa. Belalang yang baru menetas dari telur dikenal sebagai nimfa, atau juga bisa dikatakan sebagai anak belalang. Sesaat setelah menetas, anak belalang akan mulai memakan dedaunan atau tanaman lunak dan segar. Nimfa belalang tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Hal ini merupakan salah satu proses yang dikenal sebagai molting. Selanjutnya, nimfa bertumbuh kembang menjadi ukuran lebih besar. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. 3. Belalang dewasa. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa belalang dilengkapi dengan sayap. Sayap yang dimiliki belalang sangat membantu saat belalang merasa terganggu dan terancam. Serangga ini memakan berbagai jenis makanan organik, yang berarti belalang termasuk dalam serangga omnivora. Setelah kawin, belalang betina yang siap bertelur meletakkan telurnya di lokasi yang aman dan tersembunyi.